Halo, assalamualaikum minasama. Di video ini saya mau berkunjung ke Tatehana Park yang kebetulan tempatnya juga nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Tempatnya yang cukup tinggi dan di sana juga ada banyak pohon sakura serta bangunan tinggi untuk melihat pemandangan dari atas gedung. Jadi tempat tinggal saya juga dekat sama laut ya, nggak beda jauh lah sama rumahku di Lamongan. Ya, kalau di Lamongan tuh ada istilah pantura. Ya mungkin beda negara saja. Mengenai negara Jepang, Minasema sudah tahu belum ada berapa musim yang ada di Jepang? Jadi di Jepang itu ada 4 musim ya Minasema. Yang pertama, musim semi atau orang yang biasa sebut haru. Nah, yang kedua, musim panas atau yang biasa disebut natsu. Yang ketiga, itu musim gugur atau yang biasa disebut aki. Bukan aki-aki ya Minasama ya, itu beda arti lagi he. Nah, musim gugur itu ya pas bulan inilah gitu. Dan terakhir itu musim dingin atau orang sebut fuyu. Terus sekarang di Jepang masuk di musim gugur atau aki. Jadi banyak pepohonan yang warna daunnya itu menjadi merah, menguning, atau bahkan daun-daunnya pada berguguran di tanah. Jadi nggak usah kaget kalau di Jepang memasuki musim gugur itu banyak daunan yang berserakan di jalanan. Dan suhu pada musim gugur sudah mulai terasa dingin ya Minasama, kisaran 8 derajat sampai 14 derajat lah. Beda daerah di Jepang itu suhu udaranya juga beda ya Minasama. Jadi kalau mau keluar sudah pakai jaket, ada juga yang sudah pakai jaket khusus buat musim dingin. Nah, di Jepang yang bagian atas itu biasanya udaranya atau suhunya itu lebih dingin dibanding Jepang yang di bagian bawah. Hari ini di kota saya ini suhu udaranya tuh di siang hari nggak terlalu dingin dibanding hari-hari kemarin yang suhunya 10 derajat. Nah, sekarang itu suhunya kurang lebih ya 14-an derajat lah. Meski hari ini suhunya 14 derajat, tapi dinginnya itu terasa masuk ke tulang, Minasama, dan juga bikin jari-jari menjadi merah dan keriput. Jadi, tempat tinggal saya juga itu deket ya sama laut, nggak beda sama rumahku yang di Lamongan. Atau kalau di Lamongan itu namanya itu Pantura. Ya mungkin beda negara saja. Nah, lihat kan ada banyak perahu yang parkir di pinggiran sungai. Jadi sungainya ini tuh gandeng sama laut. Bagaimana ya namanya ya kok gandeng? Pokoknya laut sama sungainya tuh nyambung gitulah pokoknya nama. Oh iya, di Jepang itu sebenarnya emang nggak boleh bersepeda sambil bermain handphone. Nah, di video ini saya ambil dengan HP saya itu dipasang ke setir sepeda. Jadi maaf ya kalau misalkan videonya itu sedikit goyah. Oh iya, sebenarnya tuh enak bisa nikmatin musim gugur buat memijian atau tuh menikmati daun musim gugur. Hanya saja balik lagi ke suhu udaranya yang kurang bersahabat. Apalagi ditambah hembusan angin semiliwir, nambah dingin saja ya. Mungkin kalau ya sudah biasa merasakan atau yang betah sama lingkungan yang dingin sih oke-oke aja. Suhu 10 derajat mungkin biasa. Namun, bagi saya yang orang Indo yang notabene tempatnya panas, ya ampun dah. Pada musim gugur, pohon yang bagus itu ya pohon maple. Bagus banget warna daunnya. Ada yang merah, setengah kuning, dan juga kuning. Indah banget mirip senyuman ibuku. Nah, saya sudah sampai di lokasinya. Bisa juga tuh dilihat tempat parkir hanya ada 3 unit mobil. Dan sekitar parkir ada sungai, namanya itu Mabechi River. Nah, dan di sana itu pabrik tempat saya kerja yang sama kayak galangan kapal gitu. Nah, tempatnya yang tinggi memaksa buat naik tangga, tangga manual, nggak ada lift atau elevator. Sebenarnya sih males, tapi karena ada anak kecil, masa ya kalah sama anak kecil. Nggak tahu ada berapa banyak anak tangga ini mah. Nah,
di sebelah pagar tangga ada tanaman bunga ajisai. Namun, karena ini sedang musim gugur, jadi bunganya pada kering. Tahu kan bunga ajisai? Kalau yang rumahnya daerah sejuk pasti tahu, kayak di Malang. Setahu saya itu banyak tanaman bunga ajisai. Nah, ini pohon-pohon sakuranya ya minasama. Kalau pas lagi musim semi, cantik banget loh minasama. Jadi, nggak cuma musim semi saja yang bagus buat nikmatin pepohonan, tapi pas musim semi menurutku nggak kalah bagus kok. Sebenarnya, tempatnya kurang bagus buat nikmatin momiji. Ya, karena pepohonnya kurang banyak menurut saya sih. Nah, di atas ada tempat parkir ternyata tuh. Hehehe. Mobilnya ya lumayan sih, tapi sepi banget. Nggak ada orang lewat. Apa di atas Great Tower ya? Nah, ini tuh ada kayak wartel gitu ya, atau apa ya di Indo namanya gitu. Jadi di Jepang itu masih banyak menyediakan wartel ya minasama buat telepon, entah itu buat sekedar pesan taksi atau yang lain. Ya meskipun sekarang itu teknologi sudah canggih, telepon juga sudah jarang pakai telepon kabel, tapi di Jepang masih ada loh ya. Dan ternyata di sini juga ada tempat buat jalur evakuasi kalau misal ada bencana tsunami. Naudzubillah min dzalik. Baru tahu dan baru ngeh kalau misal nggak ada, misal nggak lihat papan namanya, nggak bisa baca tulisan sepenuhnya, tapi setidaknya tuh ngerti maksudnya. Mina sama ada yang tahu nggak ini apa? Yap, ini mesin penjual otomatis atau biasa disebut Jidohan Baiki atau bahasa singkatnya Jihanki atau Jido. Nah, Jihanki sendiri nggak cuma menyediakan minuman, tapi ada juga yang makanan minasama. Jihanki sendiri kalau pecahnya tuh hanya menerima 10 yen, 50 yen, sama 100 yen. Ada yang bisa pakai uang kertas pecahan 1000 yen. Dan pakai semacam kartu kredit, bisa juga tuh pakai kartu Suica yang buat bayar tiket kereta. Tapi nggak semua Jihanki menyediakan pembayaran pakai itu semua. Nah, caranya itu tinggal masukin aja koinnya sesuaikan sama harganya. Kalau kembaliannya tinggal pencet tuas sebelah tempat uang koin masuk. Oh iya, ini pilihan minumannya tuh ada dua, mau anget atau dingin. Karena lagi musim gugur menjelang musim dingin, pilihannya tuh kebanyakan ya anget ya minasama. Kalau misalkan nih lagi musim panas itu kebanyakan minumannya tuh pilihannya paling ya ke dingin doang gitu. Nah, kalau ada Jihanki di Indo, kira-kira bagaimana ya nasibnya minasama? Hehe. Gak kebayang tuh bagaimana jadinya. Nah, oke, lanjut ya minasama. Kita lihat ada mapnya. Anjir. Tulisannya pakai kanji semua, tapi ada artinya juga sih, tapi pakai bahasa Inggris. Aduh. Ya, pokoknya tulisan yang kanan itu nama-nama patung batu tersebut. Ya, kurang bisa baca tulisan kanjinya, ya komen nih. Ya maaf. Nihongo tapi maseng. Kanjimo tapi maseng. Susahnya di Jepang ya ini, ada kanji, ibarat kalau di Indo ya semacam tulisan aksara Jawa gitulah. Anjir, silau banget ya minasama. Nah, terus ini itu tempat buat santai atau nongkrong. Ada wifi-nya juga di dalam. Bisa juga duduk santai di luar. Dan sebelahnya itu ada tempat bermain buat anak-anak ya minasama. Namun sedikit sepi, bukan sedikit sepi sih, lebih ke sepi aja sih, karena emang ya anak-anak di Jepang tuh penduduknya lebih sedikit kayaknya. Nggak tahu Jepang bisa sesepi ini. Ya ada orang tapi bisa dihitung pakai jari. Ciwi-ciwinya pun nggak tahu pada kemana. Tadi ketemu kebanyakan kakek nenek yang main kesini. Nah, itu Burrito Towernya ya minasama. Ada orang yang naik pakai jalur tangga biasa, bukan pakai lift tuh. Yuk gas masuk terus naik juga ya minasama.
Tenang, masuk ataupun naiknya gratis kok, no bayar-bayar. Tapi saya naik tangga biasa ya buat naiknya. Gak enak, tadi ada kakek-kakek tuh nongki di depan lift. Gak tahu ini berapa lantai ya. Tuh kelihatan sungainya tuh sama jembatannya. Anjir, lumayan juga ya. Nah, sampai juga tuh di atasnya. Itu ada jalur liftnya kan. Nanti saja kalau turun tuh pakai lift. Tuh, ada wifi-nya. Dikasih tahu passwordnya juga tuh sekalian. Kurang enak apa coba di Jepang? Fasilitasnya banyak yang gratis, dikasih cuma-cuma pula. Ya paling ini tuh, kalau misalkan mau pakai teropong, bayar 100 yen ya minasama. Caranya, ya tinggal masukin aja tuh ke tempat koin yang ada tulisan di bawah itu 100 yennya. Kalau ya paling kalau ini doang sih yang nggak gratis. Nah, karena sepi dan nggak ada orang di atas, jadi kurang nyaman. Yuk turun aja ya. Anjir, ini kakek-kakek tuh masih ada aja ya. Ya sembari mau ngelihat sunsetnya, santai-santai saja dulu tuh di luar. Sambil nikmati udara tanpa polusi yang sejuk, tenang, nyaman, dan tentram. Wah, Jepang tuh it's amazing. Nah, sebenarnya di Jepang itu yang paling aku suka kalau lihat sunsetnya bagus banget. Ya, Indo gak kalah cantik kok. Yang bagus itu pas musim semi. Serius cantik banget karena awannya itu putih, terus langitnya tuh biru begitu. Nah, oh iya, karena ini musim gugur, jadi matahari terbenamnya kerasa agak cepetan ya sama jam 5 tuh udah gelap. Beda halnya kalau pas musim panas. Kalau pas musim panas itu jam setengah 8 baru kerasa gelap. Tapi kalau pas musim dingin itu beda lagi ya sama sebentar lagi masuki musim dingin. Ada turun salju juga. Tunggu next video ya saya bermain salju ya sama. Pasti sama juga ingin kan lihat langsung atau merasakan langsung salju itu kayak gimana dan seperti apa. Tapi jangan lupa suhunya juga ya sama karena pastinya dingin dan harus membutuhkan pakaian yang khusus buat musim dingin. Mungkin sekian video dari saya. Buat yang belum subscribe, yuk gaskan. Jangan lupa like-nya juga sama. Watashi no doga o mite kurete arigatou gozaimashita. じゃあね